Hai, bertemu kembali bersama saya di channel YouTube Dedi Irawan. Dan kali ini kita akan memberikan kisah inspiratif dari tukang batagor. Siapa lagi kalau bukan Dedi Irawan. Jangan skip video berikut ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama saya di channel YouTube Dedi Irawan. Dan teman-teman, kali ini saya bukan untuk memberikan tutorial ataupun juga untuk review ya. Tapi kali ini saya akan memberikan history lah, perjalanan hidup saya. Bagaimana bisa jadi seorang pedagang batagor gitu kan. Jadi ada beberapa yang minta, ada juga yang memang dari udah lama banget, Bang bolehlah dikisahkan gitu histori perjalanannya, terus juga bagaimana bisa jadi seorang batagor dan bagaimana nih batagor ini gitu, tadinya awalnya kayak gimana. Nah teman-teman semuanya, di sini mungkin saya tidak akan ceritakan dari kehidupan saya lagi kecil enggak ya. Jadi diawali kisah ini ketika saya akan memulai perjalanannya ini gitu, bagaimana menjadi seorang tukang batagor dan dari sebelumnya dulu nih. Jadi gini teman-teman, di tahun 9899 itu terjadi kan krisis ekonomi lah ya, ketika penggulingan Presiden Soeharto. Nah di situ saya usia kalau nggak salah kelas 2 SMP, dan pada waktu itu tahun 9899 itu saya harus putus sekolah. Kenapa putus sekolah? Bukan nggak mampu keluarga atau ibu saya membiayai, bukan ya. Karena pada waktu itu tiba-tiba saya terkena sakit. Dan memang saya dari kecil sakit-sakitan ya, mengidap sakit lah. Intinya saya punya penyakit paru-paru. Dan memang sudah berobat berulang kali dan alhamdulillah sudah sembuh 4 kali, tapi kambuh lagi gitu. Dan pada akhirnya pada tahun 9899 itu saya terkena lumpuh tiba-tiba. Jadi dari bawah nih, dari pinggang, dari panggul ke bawah kaki itu lemes, nggak ada tenaga, lumpuh lah total intinya. Jadi ketika itu saya kelas 2 MTS, Madrasah Sanawiyah ya, di Sukajadi, Lemas Sugih, Majalengka. Itu kalau teman-teman ada yang kenal sama saya nih, Dedi Irawan, teman kamu nih sekarang gitu. Saya mencoba menjadi YouTuber nih ya. Dan teman-teman, sehingga harus saya lanjutkan setelahnya itu untuk ngambil sekolah, yaitu dengan paket A, B paket B dan seterusnya, paket seterusnya. Tapi saya mau kuliah pun nggak ada keinginan sama sekali gitu melanjutkan ya, karena nggak tahu kenapa gitu. Nah tiba-tiba dari situ oke, kita perjalanannya ketika sudah lumpuh nih, kemudian saya sembuh. Lumpuh itu saya berjalan kurang lebih 6 bulan nggak bisa jalan. Alhamdulillah bisa jalan kembali setelah diterapi sama tukang urut di kampung saya, dan saya konsumsi adalah ya. Nanti kalau misalnya ada yang nanya, Bang sembuhnya pakai apa, nanti saya kasih tahu, silahkan komen aja di kolom komentar ya buat teman-teman. Nah terus setelah perjalanan itu kan saya nganggur tuh ya, daripada nggak ada kegiatan, akhirnya saya ikut ke Jakarta, ke sini ke Om. Tapi pada awalnya saya nggak jualan batagor. Tahun 899 itu, waktu itu dibawa Om ke sini tuh untuk coba dulu gitu. Nah coba itu saya ternyata waktu itu di Jakarta, di Tanjung Priuk, saya berjualan TTS, teka-teki silang. Dulu teka-teki silang kan dijual tuh ya, model buku-buku tipis. Nah itu saya udah rasakan perjalanannya. Cuman setelah itu nggak lama kemudian pulang lagi ke kampung dan ikut kawan ke daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ketika itu saya jadi tukang batagor untuk pertama kali, ikut orang, bukan ikut uak dulu, tapi ikut orang dulu ya, jadi nggak lama sih, cuman 2-3 bulanan gitu, karena memang saya itu orangnya gampang bosanan gitu dulu tuh.
karena terus juga mungkin masih kondisinya psikologis masih anak-anak dan belum stabil, jadi gampang berubah-berubah lah pikirannya. Akhirnya pulanglah tuh kan. Setelah pulang ternyata di awal tahun 99 2000 itu saya nggak ada kegiatan, walaupun memang sempat juga saya pergi merantau lagi ke daerah Tangerang. Itu menjadi pembantu rumah tangga saya ngalamin, menjadi pembantu rumah tangga juga ngalamin, kerja di pabrik ngalamin, apa ya, ngalamin lah pokoknya, udah ngalamin semuanya. Dan ketika menjelang tahun 2000 itu di kampung itu lagi semarak, tahun 99 2000 itu lagi semarak yang namanya radio ya. Jadi radio ini, jadi teman-teman banyak sekali yang buat radio ini, radio FM. Nah, di situ ada remaja masjid katanya lah ya, nggak tahu lah, kelompok remaja yang bikin radio dan mereka siaran gitu. Dan saya sempat dengar, oh ini kenal orangnya, karena emang teman-teman saya yang siaran gitu kan. Oh kok bisa ya, bisa kedengeran gini gitu di radio. Penasaran kan saya. Nah dari situ coba-coba saya ini pengen jadi penyiar, tapi ternyata nggak dapet tempat di situ. Tapi karena dengan keinginan saya yang kuat waktu itu, pengen banget siaran, akhirnya sempat yang punya rumah ngomong ke saya gini, kan waktu itu juga saya jadi fansnya di radio tersebut, namanya SKB, Studio Keluarga Baresi ya. Itu jadi milik remaja Retak namanya, katanya lah Retak apa gitu, nggak tahu ya, lupa ingat saya. Nah terus di situ kata yang punya rumahnya sekaligus pengurusnya di situ bilang, Elang, karena saya waktu itu jadi fans namanya Elang 139 tuh, saya masih ingat. Kamu bener mau siaran di radio gitu kan, ditanya. Nah kata saya, mau bener bang gitu, mau bener. Kalau mau, kamu ini ada syaratnya dari saya, kata dia gitu. Syaratnya apa? Syaratnya kamu datang pagi-pagi 5:30. Kamu di sini kalau ada gelas bekas minum kita malam siaran, ada piring bekas apa segala macam yang kotor-kotor, kamu cuci, terus kamu nyapu juga studio ini, terus kamu pel, baru habis itu kamu boleh siaran. Gimana coba itu kayak gitu? Saya mau nggak? Mau, saya jalanin. Dan saya jalanin itu. Nah, kenapa saya bisa ngomong, saya bisa siaran? Karena saya belajar otodidak. Pertama saya belajar di depan cermin, saya ngomong kurang lebih 5-15 menit sehari. Saya depan cermin ngomong. Dan terus juga belajar dari penyiar-penyiar radio yang sudah besar. Waktu itu saya belajar dari penyiar radio yang ada di Indramayu, KC10 FM. Saya masih ingat namanya Rivaldi dan Indri Kusumastuti, tahun 2000-an lah itu. Saya belajar di situ dan saya benar mengembangkan bakat saya dalam bicara gitu. Dan saya nggak nyangka juga kalau suara saya itu, kata orang-orang mungkin kalau zaman sekarang berdemek gitu. Bagus gitu kan. Karena memang sempat ngejuarain lomba azan juga, udah ngalamin gitu kan. Akhirnya ya saya siaran lah tuh di radio pagi-pagi. Dikasih acaranya itu lagunya dangdut. Masya Allah. Itu dulu ya. Dulu sebelum berjenggot nih. Jadi tahun 2000-an. Ketika itu pertama kali siaran, ketika saya ngomong itu studio penuh. Yang deket-deket di sekelilingan rumah, di sekelilingan studio. Di sekeliling studio itu pada nyamperin ke rumah, ke studio. Pada nanya, "Ini siapa yang siaran tadi?" Namanya saya masih ingat dulu saya pakai nama Ariel. Walau itu belum ada Peter Pan, belum ada grup band Peter Pan ya, belum jauh. Karena tahun 2002 berapa gitu Peter Pan keluar, saya lupa ingat lah. Nah ketika itu mulai siaran itu penuh di studio dan bertanya siapa yang siaran. Saya nggak ngaku, tapi nggak mungkin dong saya puterin terus gitu lagu kan. Akhirnya saya nggak mau ngomong, wih itu dapat apresiasi banget gitu, sampai bilang, wih nggak nyangka lu anak ini suaranya gitu segala macam, bagus banget cara ngomongnya, pokoknya nih penyiar paling top deh di radio ini. Padahal baru sekali itu saya siaran.
Nah akhirnya singkat cerita terus saya berlanjut siaran. Kemudian nggak lama karena di kampung di desa itu ada 2 radio, tiba-tiba datanglah radio ini lagi ngadain acara Jumpa Pens. Saya didatengin salah satu yang punya radio juga di desa tersebut untuk ajak saya pindah ke radionya dia gitu. Nah setelah pindah dan saya siaran di situ lebih dikenal lagi banyak, nama saya berubah. Waktu itu nama saya jadi Nijam Halik. Ya nama saya dikenal di beberapa kecamatan, mungkin nggak tahu lah, banyak pokoknya. Kalau setiap kali saya main ke daerah lain pasti tahu, oh ini yang penyiar itu gitu kan. Bukan bangga ya, itu masa lalu lah teman-teman. Akhirnya ya dari situ cuman nah ketika awal tahun 2000-an ini setelah saya mencoba siaran tuh tahun 2000 2001, nah nggak mungkin dong saya di kampung terus gitu. Terus juga kepikiran saya pengen berkembang gitu. Akhirnya coba-coba, kan lagu-lagu juga jarang kalau di kampung ya, harus nyari itu keluar daerah, keluar ke Bandung misalnya, ke Jakarta, nyari lagu-lagu tuh kan dulu masih pakai kaset pita tuh lagu-lagunya. Nah akhirnya saya berangkatlah ke Jakarta, ke sini sabi lah gitulah, kalau zaman sekarang bilangnya sabi gitu. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta itu tujuan saya memang mau belajar jualan gitu, tapi sambil nyari lagu-lagu baru. Akhirnya ya saya berangkat ke sini ikut UA dan saya mencoba peruntungan jualan. Jadi saya ikut UA berjualan di sini di Jakarta itu dari tahun 2001 sampai tahun 2004 saya jualan di UA, jadi pedagang UA gitu. Tapi itu juga nggak terus dagang di UA terus. Jadi waktu pas seriusnya itu tahun 2003-2004 saya mulai serius. Tahun 2000 sampai 2003 itu saya masih kayak bolak-balik mondar-mandir Jakarta kampung karena saya masih juga di radio siaran gitu. Akhirnya setelah saya ikut di situ tahun 2003-2004 saya jadi pedagang di UA itu belum netap juga, masih siaran di radio juga gitu, masih tetap sampai 2004 tuh mondar-mandir, tapi saya sudah tahu resep-resepnya. Saya dikasih tahu resepnya ini saya belajar terus, saya kembangkan terus. Pada tahun 2004 saya dapat istri dari Pens radio saya sendiri dan saya nikah. Akhirnya saya nikah, perjalanan tuh kan gerobak ditawarin sama UA kan, kamu belilah gini gerobak. Saya beli tuh gerobak dari UA, rahimahullah, UA saya sudah meninggal. Mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya dan dilapangkan kuburnya, karena memang dari beliau lah saya mengambil ilmu berjualan batagor ini, mengambil ilmu bikin resep ini. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya ya, jadi kenapa saya sampai bagikan resep ini itu supaya nggak berhenti di saya. Karena gini, ketika perjalanan ini mulai kesininya mulai rumit, ketika UA sudah meninggal, tadinya UA saya memiliki kurang lebih 14 gerobak apa 16 gerobak saya lupa, 12 apa berapa lah ya. Yang jelas pedagangnya banyak dari mulai tahun 2004 tuh mulai merintis banyak banget pedagang, dan itu siomay baso beliau. Beralih dari batagor masih cuman ditambahin sama siomay. Dan UA waktu itu memiliki banyak pedagang, tapi ketika kesininya karena faktor usia terus sakit-sakitan, akhirnya udah nggak sanggup tinggal di Jakarta. Dan kurang lebih tahun 2018 2019 itu 2018-2019 itu udah memutuskan untuk diam di kampung, dan memang dikelola sama anak-anaknya. Cuman anak-anak UA mungkin
bukan nggak ada potensi ya, mungkin karena Allah itu kasih jalan lagi yang lain untuk nyari nafkah, jadi nggak dilanjut di batagor dan somanya ini, padahal tinggal ngejalanin aja gitu. Tapi memang tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah ekspektasi kita gitu. Udah ada jalurnya pun masih bisa berubah. Dan akhirnya perjalanan batagor dan siomay Kabita ini, namanya siomay Kabita. Siomay Kabita ini saya yang buat Kabita ini, saya rancang di tahun 2004. Awalnya saya kasih nama batagor mata Kabita. Nah, Ua terinspirasi dari kata-kata kabitanya ini, jadi Ua ambil kabitanya dipasang di siomay Kabita, jadi terkenal lah siomay Kabita gitu. Kabita itu bahasa Sunda ya, kalau kabita itu jadi pengen lah, kalau melihat itu jadi mau gitu, jadi tergoda, jadi pengen ngerasain kabita gitu. Nah teman-teman, setelah Warimahullah meninggal, akhirnya ya dilanjutkan sama anak pertama, anak kedua gagal semuanya. Mereka sekarang jadi kerja di bangunan ya, kuli bangunan, dan memang itu sudah jalan yang mereka pilih. Mudah-mudahan diperlancar buat Amamat, buat Ajis, semoga kalian sehat-sehat selalu. Insya Allah resep batagor ini saya bagikan agar agar gini ya, agar tidak sampai hanya di saya gitu berhenti resep ini, dan terus juga agar rahimahullah ini mendapatkan pahala yang sama seperti saya gitu. Ketika saya ajarkan ke orang lain, ketika saya ajarkan lagi ilmu ini ke orang lain, pun mendapatkan pahala yang sama. Karena saya tidak bisa membalas kebaikan selama ini. Sudah ngajarin saya arti hidup. Udah ajarin saya bagaimana cara menghadapi kerasnya hidup di Jakarta. Akhirnya karena saya belum bisa membalas kebaikan gitu, belum bisa membalas budi gitu. Ya mohon maaf kalau misalnya dari keluarga, misalnya, kenapa sih kok sampai dibagi-bagi begini resep gitu. Saya nggak ada niatan untuk merusak, nggak ada. Justru dengan kita kasih resep ini ke orang, mudah-mudahan ini bermanfaat buat orang lain gitu. Mudah-mudahan terus berlanjut. Dan saya juga rahimahullah bisa mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah. Karena sebaik-baik manusia itu yang berguna buat orang lain. Ini adalah mamaku, laki-laki, istrinya baby 1 dan baby 2. Saya tidak bisa memberikan apapun buat saya gitu. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang saya berikan dari resep batagor ini jujur seperti udah kayak resep keluarga gitu ya. Walaupun memang banyak yang sama, banyak yang sama, tapi mereka tidak akan pernah mau memberikan resep ini gitu. Kenapa saya kasih? Pertama, karena saya tidak ingin resep ini berhenti di saya. Jika mungkin usia saya pendek, gak berumur panjang, setidaknya sudah ada manfaat buat orang lain, dan terus juga merasakan pahala yang sama. Karena banyak orang-orang yang tertolong, bisa mencari rezeki, bisa membiayai keluarganya dari sebab mereka belajar jualan batagor ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagi buat teman-teman bermanfaat gitu ya. Maaf saya nangis karena memang saya ngerasa saya ini belum bisa berbuat banyak buat saya. Saya belum bisa sempat berterima kasih buat saya gitu. Jadi semoga rahimahullah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Itu aja. Dan mudah-mudahan kedepannya channel ini terus berkembang,
buat teman-teman ya, kalau saya insya Allah masih banyak resep-resep mungkin yang bisa saya kasih, ataupun review jalan-jalan atau apa sebagainya di channel YouTube saya. Saya hanya menginginkan supportnya teman-teman supaya saya terus semangat bikin kontennya gitu. Dan terus apabila konten-konten saya bermanfaat, jangan sungkan-sungkan teman-teman, silahkan dibagi karena mungkin banyak yang lain juga membutuhkan. Terus ketika ada pandemik seperti ini, itu awal saya membagikan resep ini karena pas pandemik inilah banyak sekali orang-orang yang nganggur. Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pekerjaan karena kehilangan pekerjaan. Banyak lagi orang yang gak gengsi untuk berjualan, untuk dorong gerobak. Karena apa? Ya, selagi halal apa gitu. Uang banyak dari mana kalau tidak dicari? Yang penting keberkahan hidup. Jadi buat teman-teman, itu sekelumit kisah saya kenapa saya bisa terjun di dunia batagor. Jadi awalnya yaitu saya siaran di radio, kemudian saya coba-coba ikut UA ke Jakarta dan belajar di sini. Akhirnya pada tahun 2004 saya mulai menggeluti dunia batagor, walaupun memang enggak konsisten gitu. Tapi semua ilmu tentang batagor sudah saya ketahui semuanya dan saya sudah pelajari, bahkan dari segi bumbu sudah saya perbaiki. Bahkan UA sendiri memberikan apresiasi gitu. Ketika batagor tadinya sering asem, terus bisa nggak asem gitu. Karena ini batagor biang. Diapain ya? Saya cari sendiri solusinya. Ya, saya bagikan ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau misalnya konten ini, konten kisah inspiratif ini masih bermanfaat buat teman-teman, ya alhamdulillah. Ya gini teman-teman ya, setelah saya berlanjut dari tahun 2004 itu tahun 2006 kurang lebih tuh saya kan punya istri, terus cerai, saya punya anak satu. Kemudian nah di fase-fase itu, di fase-fase cerai ini 2006, 2007, 2000 sampai 2009 saya itu apa ya, nggak bener lah menjalani hidup. Kacau gitu. Jadi ketika berjualan pun hasilnya nggak ada kemana gitu. Jadi ya hambur nggak jelas. Akhirnya ya di perjalanan 2006, 2007 sampai 2009 ini, waktu itu ya banyak kehidupan yang saya sia-siakan. Akhirnya ketika saya bertemu lagi dengan perempuan, saya nikah, dan perempuan ini adalah salah satu fans saya juga di radio dulunya. Setelah itu saya nikah awal kurang lebih 2009 sampai sekarang. Dan ya alhamdulillah udah punya anak ya, dan sekarang saya terus menekuni usaha ini. Walaupun memang nggak seberuntung yang lain, setidaknya saya bisa membagikan resepnya untuk teman-teman. Nah, perjalanan kenapa saya bisa jenggotan apa gitu, ya awalnya saya sendiri tahun 2009 itu 2010-2009 itu saya mulai hijrah, belajar agama lebih dalam lagi, mengikuti agama lebih dalam lagi, belajar di ustadz-ustadz, di kajian-kajian, duduk di majelis ilmu, baca kitab. Ya alhamdulillah Allah berikan petunjuk kepada saya untuk merubah hidup dari yang tadinya seperti apa 180 derajat berubah. Alhamdulillah ya, bisa lebih sabar, bisa lebih ikhlas lagi menghadapi kehidupan gitu. Yang memang gak selalu mulus ya teman-teman ya. Kita sering berbuat baik gitu, tapi mungkin kita nggak seberuntung orang lain memiliki banyak harta atau apa. Yang jelas bagi saya menjalani kehidupan ini ya buat ke depan di akhirat nanti gitu. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman senantiasa selalu semangat, walaupun mungkin di dunia nggak ketemu harta yang kalian cari, mudah-mudahan
amal kalian di akhirat kelak. Itu aja. Baik teman-teman ya, kisah ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya mau lebih detailnya, bisalah kapan-kapan kalau misalnya ada yang mau kita ngobrol bareng gitu, ketemu insya Allah. Nah buat teman-teman silahkan dibagikan, di-share kisah ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga buat yang sudah bergabung dari awal saya buat channel sampai sekarang, saya ucapkan jazakumullah khairan kasir atas perhatiannya dan terus dukung saya. Insya Allah saya konsisten di sini untuk kedepannya. Baik, itu aja teman-teman. Barangkali misalnya masih ada yang kurang, Kang ceritakan apa lagi lah gitu. Insya Allah nanti saya akan buat kontennya lagi buat teman-teman semuanya. Baik, saya Dedi Irawan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.